Okay, good afternoon, students. Today we have grammar about adjective. Okay, adjective means kata sifat. Adjective is used to describe a noun. Jadi adjective itu digunakan untuk mendeskripsikan atau menerangkan tentang kata benda. Contohnya, nih, Tom is a tall boy. Jadi tall ini kan tinggi ya kan. Nah, tall ini menjelaskan siapa yang tinggi sih? Si boy ini adalah noun. Makanya Tom adalah seorang anak laki yang tinggi. Siapa yang tinggi? Anak laki ini. Siapa anak laki ini? Anak ini adalah si boy ya kan. Dan jadi kalau based on your worksheet, tergantung dengan worksheet kalian. Jadi di worksheet kalian tuh ada divided into some types of adjective. Ini ada 4 tipe adjective. Yang the first is about describe the noun. Describe the noun itu adalah menggambarkan tentang kata benda. Jadi menggambarkan bagaimana sih dia itu, bagaimana sih benda tersebut gitu. For example, Sarah is a beautiful girl. Sarah adalah seorang anak perempuan yang cantik. Nah, siapa yang cantik? Si anak perempuan ini. Siapa anak perempuan ini? Adalah si Sarah. Jadi contohnya Miss menggambarkan gini, Miss ada buat ini adalah Miss Ica. Nah, ini Miss Ica pakai jilbab. Mana sih gambar Miss Ica nih? Nah, ini Miss Ica. Ini adalah Miss Ica ya, ini Miss Ica. Miss Ica biasanya pakai Miss Ica use jilbab. Ini adalah Miss Ica. Okay, Miss Ica yes. Okay, Miss Ica. Nah, have to know yang usually that you know, bagaimana sih yang biasanya kalian tahu tuh tentang Miss Ica itu gimana. Nah, misalnya Miss Ica itu pesek. Nah, Miss Ica has flat nose gitu. Miss Ica has flat nose. Biasanya mencari dong pesek. Gimana lagi Miss Ica? Miss Ica itu pendek, short. Gimana lagi Miss Ica? Miss Ica itu cantik ya kan, beautiful. Gimana lagi Miss Ica? Miss Ica itu kind. Miss Ica itu pemalu kayaknya. Lagi Miss Ica itu kayak imut ya kan. Nah, all the things that describe the noun, describe Miss Ica is adjective. Jadi semua itu yang mendeskripsi kata Miss Ica itu adalah semuanya itu adalah adjective, kata sifat. Okay. Dan yang second one, yang kedua itu tell the number of the nouns. Okay, tell the number of the noun. It means that all the numbers are included into adjective. For example, there are many students in the classroom. Ada banyak murid-murid dalam ruangan kelas. Nah, there are 15 boys and 20 girls. Okay, 15 here, 15 di sini juga adalah adjective. Same like 20 adjective, ya. So number is included into adjective. Jadi angka itu atau jumlah itu adalah termasuk kata sifat. And then the third one, tell the quantity of the nouns. The quantity of the nouns adalah berarti jumlah kata benda. Same like ini, sama seperti ini juga adalah jumlah dari kata benda tersebut. Jadi for example nih, the child hasn't got much candy. Nah, banyak anak itu tidak mempunyai banyak permen. Nah, banyak gimana Miss? Nggak tahu Miss banyaknya. Nah, jadi much and many ada included into, ada yang disebutkan numbernya. Number itu kan berarti angkanya, jumlahnya. Nah, sekarang ini kan adalah much, banyaknya. Nah, banyaknya ini juga termasuk included into adjective. Jadi he hasn't got any chocolate to cake, he just got some biscuit and he has no milk to eat. Soalnya to drink ya. Ini to drink, masa susu dimakan? And then much, many, some, and no tell us about the quantity of the nouns. Candy, chocolate, biscuit, and milk. Jadi semua ini adalah to tell the quantity of the noun. It's included into adjective too. And then, for example, and the last one about pointing adjective. Pointing adjective ini adalah kata tunjuk. Nah, kata tunjuk itu juga termasuk dia kata sifat. That is my bag, itu adalah tas saya. Nah, those, ada that, this, those, ada those and these are pointing the nouns, ada menunjuk kata benda. Jadi juga termasuk cara untuk menunjukkan itu adjective. And that's sampai situ paham nggak? Okay, we continue ya.
When comparing nouns with the same adjective, we use the comparative atau tingkat perbandingan. Jadi bicara tentang kata sifat itu adalah sini akan membahas tentang comparison. Comparison itu adalah perbandingan. Nah, comparison ini terbagi dua, ada komparatif dan superlatif. Nah, komparatif ini perbandingan between two object. Jadi di antara dua objek. Nah, and then for superlative more than two objects. Nah, jadi perbandingannya kalau komparatif ini berdasarkan untuk membandingkan antara dua objek. Aduh, blur dia. Oke, untuk membandingkan dua objek. Sedangkan superlatif itu adalah untuk membandingkan lebih dari dua objek. Nah, for example, ini ada tall. Nah, sementara untuk komparatif itu sendiri, biasanya kalau dia one syllable, satu suku kata, biasanya ditandai dengan er di belakang kata sifatnya, kemudian followed by the word then, diikuti dengan kata then. But for superlative, usually we use the and then est at the end of the adjective. Jadi di akhir kalimat, di akhir kata sifat tersebut biasanya ditandai dengan kata the, kemudian di put est the end of the object, the end of the adjective. And then continue lagi. Ini kalau dia one syllable, satu suku kata. Nah, kalau dia satu suku kata kan pakai er atau est aja. Nah, tapi Miss gimana Miss kalau dia lebih dari dua suku kata? Nah, kayak beautiful kan beautiful, 3 syllables. Nah, lebih dari dua suku kata, dia ada 3 syllable, diligent, handsome, and then apa lagi nak? Yang expensive, sophisticated. Nah, ini kan lebih dari dua suku kata. Kalau dia lebih dari dua suku kata, dia pakai more, lebih. Jangan lupa put then. And then the most, ini kalau dia superlatif tuh pakai the most beautiful, tapi nggak ada kata then-nya. Dan tapi ada beberapa kata yang dia berbeda antara komparatif dan superlatif. Contohnya good itu kan baik, nggak ada gooder nak, tapi yang ada itu then kalau dia superlatifnya jadi the best. Bad juga nggak ada best, tapi yang ada worst. And then for superlatifnya itu ada the worst, ya. Oke, di sini misalkan jelasan lagi contohnya. Tina is a tall. Tina adalah seorang anak perempuan yang tinggi. Nah, siapa yang tinggi? Si Tina, si anak perempuan ini. Nah, itu ya kan. Tina is taller than Gita. Ini komparatif antara Tina dan Gita. Makanya dibuat dua perbandingan aja, ini komparatif. Ini only two object, di antara dua objek. And then Tina is the tallest girl in the class. Nah, in the class ini berarti kan banyak anak perempuan yang tinggi di kelas kan, tapi si Tina lah yang paling tinggi. Berarti ini more than two objek, lebih dari dua objek. Nah, makanya dia pakai tallest. Kemudian lagi, Andi is a diligent student. Nah, diligent ini adalah 3 suku kata, diligent. Nah, makanya dia pakai, nanti ada di komparatif, nanti ada pakai yang more than two syllable. Oke, Andi is a diligent student. Andi is more diligent than Jack. Andi lebih rajin daripada si Jack. Miss, kenapa pakai more? Nah, kenapa nggak pakai diligenter aja gitu? Karena because diligent is more than two syllables, so we have to use more for comparative. And then Andi is the most diligent student in the class. Andi adalah murid yang paling pintar, yang paling rajin di kelas. Dia siapa? Berarti case-nya di sini adalah murid di kelas itu banyak, tapi si Andi lah yang paling pintar. Understand here? I hope you can listen it well ya. Dengarkan baik-baik penjelasannya. Jika tidak mengerti, if you don't understand, you can ask me all about the question, okay?